UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, di tengah maraknya tren fashion kasual, kaos oblong tetap memiliki tempat tersendiri di hati masyarakat. Dari gaya santai hingga identitas komunitas, satu helai kaos bisa menjadi medium ekspresi yang sederhana tetapi cukup kuat. Dan dari kota Solo, hadir Mr. Oblong, usaha kreatif yang menghadirkan kaos oblong dan sablon instan dengan sentuhan khas lokal. Tapi di baliknya ada semangat wirausaha dari sang pemilik, Abdul Latif, yang memulai bisnis ini dengan tekad sederhana, membuat kaos yang nyaman, cepat jadi, dan tentunya tetap fashionable atau tetap bergaya. Dan malam hari ini dalam Dialog Xbis Energi Sukses Bisnis, kami telah kehadiran narasumber kami melalui aplikasi Zoom seperti biasa. Saya sapa terlebih dahulu bersama dengan pemilik usaha Mr. Oblong asal kota Solo, Jawa Tengah, yaitu Muhammad Abdul Latif. Pak Abdul Latif, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Malam Mas Rudi. Iya. Dan seperti biasa juga akan berbincang banyak dalam Dialog Xbis malam hari ini. Juga telah hadir di Studio Pro 3 bersama dengan Coach Margeti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm. Coach Getty, selamat malam Coach, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik nih. Saya termasuk salah satu yang menyukai kaos oblong, Coach. Wah, luar biasa. Iya. Dan kebetulan ini ada Pak Abdul Latif, pemilik dari Mr. Oblong di Solo, Jawa Tengah. Dan nanti Anda juga dapat berpartisipasi pendengar Pro 3, pemirsa RRI Net, untuk menghubungi kami di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. Saya pertama ingin ke Pak Abdul Latif dulu. Kenapa ini terinspirasi membuat usaha kaos oblong dan kaos instan? Oh ya, itu jadi dulu itu kita mulai awal-awal itu kan dari itu Mas. Kita itu dulu usaha awal dari perca limbah itu kita bikin celana kolor. Nah itu dapatnya bahan itu kebanyakan dari juragan-juragan sablon itu Mas. Nah dari sering ngambil, sering ngobrol, terus itu jadi kita tahu juragan-juragan sablon itu ternyata ada masalahnya apa di masalah waktu, terus di masalah deadline. Nah, terus itu menjadi peluang saya untuk saya buka usaha kaos itu. Oke. Jadi awalnya justru dari kain perca ya, tetapi bukan berbentuk kaos dulu ini Pak ya? Ya, dulu awalnya belum berbentuk kaos. Iya. Dari itu akhirnya saya buka kaos polos itu untuk melayani juragan sablon yang ada permasalahan di supplier kaosnya, ada permasalahan di penjahitnya. Nah itu kita hadir. Kalau kaos instan ini apa Pak Latif ya? Nah dari situ akhirnya berkembang, sekarang kita juga sudah punya kaos instan, dalam arti sablon 1 hari jadi. Sablon 1 hari jadi. Oke, jadi untuk satuan atau bisa berapa banyak itu 1 hari jadi ini Pak? 1 hari jadi itu kapasitas di 500 pieces, kita bisa 1 hari jadi. 1 hari jadi. Ya, dan saat ini banyak juga yang datang ke Mr. Oblong ini untuk memesan kaos satuan yang 1 hari jadi inilah. Banyak, alhamdulillah itu kita sekarang juga istilahnya banyak dari komunitas-komunitas, dari reseller-reseller itu datang ke kita untuk pesan kaos itu. Iya. Dari tahun berapa sih Mr. Oblong ini, Pak Latif? Gimana? Dari tahun berapa mulai berdirinya? Berdiri awal yang dari perca itu sekitar tahun 2015-an. 2015, tapi mulai menggeluti kaos oblong dan kaos instan mulai tahun berapa ini Pak? Itu sekitar tahun 2016-2017. 2016-2017. Wow, lumayan udah cukup lama ini ya. Baik, saya ke Coach Getty juga ini Coach.
melihat atau pemaparan awal, penjelasan awal dari Pak Abdul Latif ini, pandangan Coach Getty tentang peluang usaha kaos oblong Coach saat ini, gimana Coach? Ya, jadi kalau kita perhatikan gitu ya, kalau dulu kita sekolah kadang-kadang pengen punya kaos yang seragam dengan teman-teman kita gitu ya, Bang Rudi ya. Ya. Terus pesennya lumayan lama. Kita ngumpulin uang dulu, terus digambar, terus dipesen. Mungkin sebulan kali dulu ya. Kalau kita dulu inget tuh zaman SMP, saya SMA tuh ada C59 gitu. Wah itu tuh paling ngetop banget tuh kalau udah pakai baju itu gitu ya. Dan belum banyak usaha sablon yang boleh dibilang sablonnya bagus gitu ya, hasilnya bagus, kaosnya nyaman tuh belum banyak. Dan mulai tumbuh ya tahun 2000-an, tahun 2010, 10 tahun kemudian, dan sekarang muncul yang namanya produk sablon DTF namanya tuh Bang Rudi. DTF ya, bahan DTF, disablon, dipres. Dan Mr. Oblong ini adalah salah satu bisnis masa kini, yang saya bilang masa kini, karena menangkap peluang tadi membuat kaos oblong dengan harga yang relatif sangat murah gitu ya. Kalau saya bilang murah di Solo ya, dan juga memberikan kemudahan untuk orang yang ingin gambarnya unik, sablon sendiri dan instan. Jadi kadang-kadang bawa gambar, didesain, di-scan, terus langsung dicetak Bang Rudi. Dan itu nggak sampai 1 jam mungkin ya kalau memang pas lagi kosong ya. Dan sekarang ini karena rame, antri, tapi tetap 1 hari. Kadang-kadang kita pakai kaos oblong kalau polos aja mungkin kurang keren. Nah, kita ambil gambar yang kita suka atau gambar kita sendiri atau karikatur muka kita taruh di sablon, di kaos gitu ya. Dan itu sekarang jadi mudah. Dan ini peluangnya sangat besar sekali, di mana Mr. Oblong ini dari cuma rumahan sekarang sudah punya toko dan sekarang sudah punya pabrik garment dan pemotongan kaos yang memang tumbuh di kota Solo ini, Bang Rudi. Oke, nah untuk usaha fashion seperti Mr. Oblong ini, gimana nih Coach membangun brandnya nih atau nge-brandingnya ke depan ini seperti apa ini? Ya, jadi ini kebetulan Mr. Oblong masih saya dampingi. Jadi masih jadi klien saya yang saya dampingi dari awal tahun, dan alhamdulillah omsetnya tumbuh terus dan juga sistem kerjanya lebih terstruktur, lebih rapi, para pegawainya pun lebih disiplin karena sudah ada pola. Dan memang Bang Rudi, yang namanya kaos gitu ya, orang tuh kalau beli ingin nyaman, nggak panas gitu ya. Solo itu panas banget Bang Rudi. Ya, tapi bahan kaosnya ini kalau kita pakai nggak panas karena memang tipis gitu ya, tapi dia kuat. Dan juga sablon ya di Solo itu belum banyak yang sablon DTF dan instan. Dan ini menjadi sebuah pilihan utama untuk kantor, korporasi, bahkan komunitas, atau anak-anak sekolah seneng dengan gambar-gambar dia yang unik, dia bawa sendiri, dia pilih kaosnya, dan ini ada banyak warna. Dan langsung pulang dengan hasil yang sudah jadi kaosnya gitu Bang Rudi. Iya. Saya kembali ke Pak Abdul Latif ini Pak. Kalau sekarang ini apa yang paling diminati oleh pelanggan? Ya, kalau sekarang ini ya kaos polos itu banyak diminati, tapi juga lebih banyak lagi kaos-kaos untuk komunitas. Jadi ya itu bisa menginspirasikan, idenya, gambarnya itu bisa dituangkan di dalam kaos. Termasuk yang instan juga, peminatnya banyak juga ini? Iya. Yang instan itu juga banyak, karena kan sekarang itu sering sekali ya ada keinginan karena segera jadi gitu. Segera jadi. Oke. Segmen pasarnya biasanya siapa ini kebanyakan yang suka di kaos instan ini? Dari Mr. Oblong ini Pak Latif. Segmen pasarnya itu kebanyakan itu dari anak-anak muda Mas. Anak-anak muda? Ya, sama mahasiswa-mahasiswa itu. Oke. Selama ini kendala apa yang mungkin dirasa dan ini perlu menjadi atau difokuskan untuk mendapatkan solusi memperlancar progres ke depannya nih Pak Latif? Ya, kendala-kendala itu selama ini paling pusing ya di masalah SDM, tim itu Pak. Manajemen alur gitu. Ya, alhamdulillah didampingi Coach Getty itu jadi lancar. Oke. Nah, Coach, kendala manajemen SDM biasanya seperti apa sih Coach yang dihadapi ini? Iya, karena sekarang kan kita punya
anak-anak muda Gen Z gitu ya, yang mereka itu punya karakter yang sangat unik. Saya bukan bilang dia berbeda tapi unik gitu ya. Mereka itu pengen instan gitu ya. Mereka itu pengen dapat uang banyak, pengen dapat gaji besar, tapi tidak diikuti dengan kemampuan dan keahlian yang meningkat. Nah, kadang-kadang di daerah itu kita sulit sekali mencari SDM yang punya kualitas perilaku dan nilai-nilai kerja yang baik. Saya nggak bilang orangnya pinter atau nggak pinter ya. Kadang-kadang pinter tapi kualitas perilakunya nggak bener gitu ya. Nggak bener tuh kadang-kadang ya santai, udah gitu nggak bertanggung jawab. Terus kadang dia masuk besok dia bilang, Pak saya mundur Pak, saya kayaknya capek kerja, dia keluar gitu ya. Karena kita jadi bingung gitu ya. Kita kasih tanggung jawab, kita kasih gaji yang juga lumayan, ada bonusnya, ada insentifnya. Tapi kayaknya mereka tuh seakan-akan kerja ini cuma sebagai sampingan ya. Saya bingung ya. Sampingan karena mereka mungkin punya fokus lain gitu ya, tapi ini yang menjadi PR kita. Saya dalam mendampingi pebisnis dan mendampingi Mr. Oblong ini, kita terus untuk berupaya agar para pegawainya ini punya tanggung jawab ya. Mereka berusaha untuk bersama-sama meningkatkan omset perusahaan karena perusahaan memberikan komisi yang lumayan jika mencapai target gitu Bang Rudi. Iya. Nah, dengan adanya kaos instan ini kan salah satu bentuk inovasi yang dibuktikan ini Coach ya. Ya. Menjawab apa yang menjadi keinginan pelanggan, katakanlah demikian. Ya. Nah, seberapa penting inovasi-inovasi seperti ini dan inovasi apalagi yang memang diperlukan dan membangun inovasi itu sendiri? Ya, saya punya beberapa klien yang pernah saya dampingi di bidang desain kaos ya. Waktu itu kita pernah undang di tahun lalu klien saya di daerah Bandung. Dia bisa memproduksi puluhan ribu kaos sablon dalam satu hari. Jadi bukan dalam 1 bulan lagi. Kenapa? Karena dia bisa membuat desain dengan bantuan AI itu 180 desain dalam 1 hari, Bang Rudi. 180 desain dalam 1 hari. Iya. Dia menggunakan teknologi artificial intelligence ini untuk mendesain kaos-kaos unik gitu ya, dengan contoh-contoh, dengan guidance yang diberikan oleh desainernya, sehingga desainer tinggal touch up sedikit aja, tidak terlalu banyak. Dan dari situ pilihan orang untuk pesan gitu ya melalui marketplace jadi tinggi ininya, variasinya. Karena dia jualannya nggak punya toko malah, tapi dia online di Shopee gitu ya. Nah, dengan begitu order online-nya itu 1 hari bisa ribuan, bahkan pernah puluhan ribu. Dia sampai stop, nggak mampu untuk kirim. Nah, uniknya yang di Bandung ini nggak punya garment kaosnya, dia beli kaosnya. Tapi Mr. Oblong ini dari mulai potong, dari mulai garment, ya, dijahit sampai tokonya sablon itu ada di Solo, Sragen gitu ya. Bahkan ini sekarang ini lagi digenjot untuk kita menjual lebih banyak lagi kaos, karena sebenarnya peluangnya banyak. Tetapi banyak orang yang nggak tahu, oh ternyata kaos instan itu bisa ya dibuat ya gitu. Oke, baik Coach Getty dan juga Pak Latif. Sebentar kita terima dulu pendengar ya. Ada Bu Dinda di Bogor, kemudian ada Mbak Azizah di Depok. Saya sapa dulu Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Selamat malam Bung Rudi. Iya, selamat malam. Wilujeng Sumping. Alhamdulillah. Malam Bu Dinda. Iya. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kabar baik Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya Allah. Ketemu lagi alhamdulillah. Ya. Langsung ke narasumber boleh? Boleh, silakan Bu Dinda. Latif, pemilik Mr. Oblong di Solo ini. Pemilik Mr. Oblong. Selamat malam Pak Abdul Latif. Malam Bu Dinda. Iya, mungkin Pak Abdul Latif, Coach Getty, Bung Rudi, aku salah satu penyuka kaos oblong. Dan aku salah satu ibu-ibu yang nggak punya dasar. Karena senangnya kalau tidur itu pakai kaos oblong. Jadi salah satu penyuka kaos oblong. Nah, kadang kita dapat bahan yang agak-agak agak-agak kurang nyaman gitu, Bapak Abdul Latif. Nah, itu tipe-tipe, nah untuk tipe kaos, untuk tipe bahan ya. Kaos instan atau oblong produk dari Bapak Abdul Latif ini yang seperti apa? Nah, terus yang kedua, untuk sablon.
Sablon itu kadang beberapa produk itu saya dapat, tapi dia kalau kena matahari itu pecah-pecah. Bagaimana dengan produk Bapak Abdul Latif? Ya. Semoga lancar usahanya Bapak Abdul Latif, sukses. Amin. Harus tanya Coach Geti. Ya. Coach Geti. Baik. Coach Geti melihat produk Bapak Abdul Latif ini sudah keren, sudah baguskah atau mungkin masih ada kekurangan? Ya. Tanggapan Coach Geti. Bung Rudi, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dinda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung dulu ini ya Coach Geti ya. Ada Mbak Azizah di Depok. Mbak Azizah, selamat malam. Selamat malam Pak Rudi. Iya, selamat malam Mbak Azizah. Ada malam Mbak Azizah. Studio. Selamat malam Coach Geti, malam Pak Latif. Malam. Saya Ziza dari Depok. Saya mau tanya kepada Pak Latif. Yang pertama, mengapa dinamakan Mister Oblong? Dan yang kedua, apakah impor pakaian juga jadi ancaman pangsa pasar? Ya. Ya. Itu saja Mbak Ziza? Iya. Oke. Makasih. Apa namanya import oblong dan apakah kondisi import pakaian yang dikenal thrifting saat ini menjadi ancaman bagi pelaku fashion kita tidak? Ibu Ria di Tebet, selamat malam. Selamat malam Bung Rudi. Iya, selamat malam Bu Ria. Selamat malam Sir Mr. Kos ganteng juga. Selamat malam Bu Ria. Iya. Ya, ini dulu. Selamat malam kita Muhammad Abdul Latif. Putus-putus Bu Ria suaranya. Halo Bu Ria. Oh gitu ya. Muhammad Abdul Latif udah dapat suara saya? Ya, udah jernih sekarang. Silakan. Oke ya. Ini Abang Latifnya orang Aceh ya? Bukan? Asalnya Solo Bu. Saya tanya. Oh Solo, Bang Solo. Saya mau tanya nih Bang Abdul Latif kan penguasa kos nih. Biasa nih kalau mama kan biasanya dasar, kalau anak-anak muda ini sebenarnya pakai kaos oblong kemanapun oblong ya, pakai jas juga dalam oblong gitu. Nah, tadi saya kaget itu saja Bapak masyarakat dia satu hari bisa kalah berapa ribu tuh, luar biasa banget ya satu hari. Nah terus berapa di ini ada nggak bulan-bulan ini mencapai kaosnya targetnya ada berapa gitu ya? Kaosnya ini yang di Bapak dalam satu bulan ini juga mau masukin bulan apalagi November, Desember masih ada pesanan gitu buat Bapak Abdul Latif. Itu saja pertanyaan dari Ria di Tebet. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Ria. Sehat selalu. Sehat. Selamat malam. Selamat malam. Ya, silakan mungkin Pak Abdul Latif bisa membantu memberikan tanggapan atau jawaban dari Bu Dinda kenapa namanya Mister Oblong. Bahannya menggunakan apa? Ya. Ya, kenapa kita pakai nama Mister Oblong itu ya memang kita jualannya itu kaos oblong, ini kita pakai nama Mister Oblong. Terus untuk masalah impor baju bekas apakah itu berpengaruh terhadap kita? Ya berpengaruh tapi nggak begitu besar karena kita jualnya juga nggak mahal. Misalnya harga kita itu dengan kualitas bagus, harga juga ramah di kantong. Oke. Untuk bahan Pak Latif. Untuk bahan yang digunakan apa ini Pak Latif? Ya, kita menggunakan pakai kain kaos katun combat. Katun premium. Premium. Katun combat premium. Wow. Iya. Dan ini ya Mbak Aziza tadi menanyakan kenapa dinamakan Mister Oblong, sudah dijawab tadi ya. Karena memang core bisnisnya kaos oblong seperti itu. Dan ya pengaruh thrifting atau baju impor juga sudah dijawab tadi ya, tidak ada tetapi tidak besar. Baik. Tadi kualitas sablon yang dijemur gitu ya, biar nggak retak atau gimana itu bahannya apa beda apa gimana Pak Latif? Itu biasanya itu kalau sablon tidak kuat itu karena kualitas bahan sablonnya itu pakai yang kurang bagus ya. Tapi kalau di tempat kita itu pakainya sudah yang bagus. Jadi untuk masalah kualitas sablon, kualitas kain, terus kualitas jahit itu sudah insya Allah tidak diragukan lagi, Pak.
Oke. Ya. Baik. Coach Getty, Pak Abdul Latif, kita break dulu sebentar ya. Nanti kita lanjut lagi. Dan nanti kami undang Anda kembali pendengar di 021 352 3172, 384 4545, 386 2375 dan 386 6712. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1-2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai 4 Energi sukses bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan dialog Xbis malam hari ini. Dan masih bersama dengan narasumber kami, Bapak Abdul Latif, pemilik usaha Mr. Oblong di Solo, Jawa Tengah. Dan juga tentu masih bersama Coach Getty di studio Pro 3 di malam hari ini. Ya, Coach, tapi tadi kan tanggapan dari Pak Abdul Latif ya. Kalau dari Coach sendiri melihat apa yang ditanyakan pendengar itu kan sebenarnya merupakan keinginan dari pendengar, dan ternyata hal itu sudah dijawab dan sudah disiapkan baik dari sisi produk dari Mr. Oblong ini sendiri. Seperti apa ini Coach? Harusnya hal-hal seperti ini juga diantisipasi. Iya, jadi saat ini kan kadang-kadang orang itu beli udah melalui online, Bang Rudi. Ya, dia lihat bentuk kaos kan kalau di marketplace ya mirip-mirip aja gitu, tapi nggak dirasakan karena tidak dicoba gitu ya. Dan memang kualitas itu nomor satu. Kayak tadi bahan orang beli kaos itu kadang-kadang orang senang tidur pakai kaos, orang senang jalan-jalan ke mall kemana, kadang-kadang ke tempat pesta pun ada yang pakai kaos, hanya kaos terus sama jas gitu. Dan itu membuat dia lebih nyaman. Tetapi banyak bahan kaos ini yang kalau dipakai itu panas, gatel gitu ya. Karena itu berhubungan dengan bahan yang digunakan. Jadi dengan kita memahami bahan-bahan yang disuka, tentu saat ini bedanya apa? Kalau Mr. Oblong ini menjual dalam partai besar atau bahkan berani jual satuan dengan harga yang ramah di kantong. Tetapi kalau cuma itu kekuatannya akan habis, akan kalah dengan yang namanya produk-produk pabrikan yang lebih besar karena dia memproduksi dengan lebih banyak, jadi harga satuannya jadi lebih murah. Tetapi keunikan Mr. Oblong menyediakan yang namanya sablon instan ya, dengan bahan DTF yang sekarang kualitasnya luar biasa dan juga bahannya terjangkau. Ya. Seperti itu Bang Rudi. Baik. Ya, itu tadi jawaban dari Coach Getty, dan saya ingin kembali ke Pak Abdul Latif ini. Untuk menjaga atau konsistensi menjaga kualitas dari produk Mr. Oblong sendiri selama ini seperti apa ini? Gimana? Ya, untuk menjaga kualitas dari. Halo Pak Latif. Ya, menjaga kualitas dari setiap produk dari Mr. Oblong selama ini seperti apa? Ya, untuk menjaga kualitas produk di Mr. Oblong itu kemarin itu kita sudah dikasih sedikit cara sama Coach Getty. Jadi nanti kita itu akan melakukan apa namanya itu ya, Mas? Gimana itu ya? Ya, jadi sebenarnya standar kualitas dari kontrol dari setiap proses, Bang Rudi. Melakukan kontrol. Melakukan kontrol proses. Jadi karena kalau bikin kaos oblong ini kan Pak Latif ini dari bahan potongan gitu ya. Terus dari bahan potongan ini dipotong menjadi pola kaos, terus dibawa ke dijahit, prosesnya agak bertahap. Nanti dari jahit baru ada kualitas lagi, cek jahitan yang lengkap, jahitan yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan, terus kesediaan bahan, kelengkapan bahan, itu kan menjadi penunjang dari proses sehingga kualitasnya menjadi lebih bagus, Bang Rudi. Dan ini yang selama ini dilakukan adalah kita melihat bahwa bahan kaos itu ya kalau udah jadi ya kaos, tapi kurang untuk melihat bahwa ini sebenarnya sesuai dengan permintaan atau enggak, ukurannya sesuai apa enggak. Nah ini yang lagi dibenahi sebenarnya. Berarti semuanya ya, ini Pak Latif ya, dari kain, potong, kemudian membuat pola, jahit, sampai sablon, packaging, ini semuanya sendiri dilakukan oleh Mr. Oblong ya? Sudah ada berapa banyak krunya ini di dalam Mr. Oblong sendiri, seluruhnya ini? Berapa banyak krunya? Karyawannya? Oh, itu alhamdulillah karyawan Mr. Oblong sekarang itu sudah ada 90-an orang. Wow, 90 orang. Bisa cerita Pak, rata-rata satu hari kapasitas produksinya ini berapa banyak ini? Produksi untuk konveksi itu kita per hari di
2.500 pieces. 2.500 pieces. Kalau untuk kaos instannya? Untuk Nah, kalau kaos instan itu kan tergantung sama pesanan ya, Mas. Iya. Kan selain kaos instan kan kita juga jualan kaos polos. Kaos instan itu rata-rata itu per hari di angka 500 sampai ya 500 pieces-an. 500 piece. Itu ada yang kelompok ya, ada yang komunitas begitu ya. Iya. Ukuran satu hari jadi itu berapa banyak kaos ini, Pak? Untuk satu hari jadi itu kita bisa di 500 pieces satu hari jadi bisa. 500 pieces satu hari jadi masuk pagi, sore gitu udah selesai ya? Satu hari itu maksud saya kan 24 jam. Masuk pagi. Besok pagi. Boleh tahu Pak berapa harga kalau yang dijual oblong kemudian untuk kaos instan atau sablon, desain sablon Pak sendiri itu? Untuk kaos polosnya itu kita mulai dari harga 30 ribuan per pieces. 30 ribuan per pieces. Ya. Kaos untuk biaya sablonnya itu kita mulai dari 6.000 per pieces. 6.000 per pieces. Artinya mulai dari tergantung dari desain berarti ya? Iya, tergantung besar kecilnya desain. Misalnya nih saya bawa desain, gimana nih penanganannya oleh Mr. Oblong? Desain yang saya bawa atau saya kirim lewat email gitu? Kalau customer bawa desain itu nanti kan kita sambungkan pada bagian desain. Untuk melihat desain itu layak untuk dicetak dari segi kualitas gambarnya. Nah, setelah itu nanti dari bagian desain itu akan memberikan informasi ini desain ini masuk ya A4, A3 gitu. Nah, itu nanti yang menentukan dari harga. Baik. Ya, Coach. Ya. Ini juga nyambung dari pertanyaan Ibu Ria ya tadi ya. Ya. Melihat usahanya ini seperti apa? Artinya indikator bahwa sebuah usaha kaos siap naik level ke produksi yang lebih lebih besar lagi itu bagaimana nih, Coach? Iya, kalau kita bicara produksinya, berarti line produksi untuk garmennya ditambah, Bang Rudi. Ya, kapasitas tempat potongnya, ya, terus kemampuan motong dalam jumlah besar. Karena itu kan juga yang motong itu kan bukan robot, tetap karyawan kita. Ya, dan saya ke Solo ini setiap bulan sekali pasti saya ke Solo dampingi Mr. Oblong. Saya keliling ke tempat potongnya dan itu banyak anak SMK. Jadi Pak Latif ini lumayan UKM yang menyerap tenaga kerja. Bang Rudi. Jadi kalau misal ditambah lagi itu pasti akan menyerap tenaga kerja lebih lagi dan saat ini Mr. Oblong sudah menempati kantor barunya. Jadi yang tadinya terpecah-pecah sekarang menjadi satu. Pak Latif sudah bisa bikin tempat produksi yang tersentral, jadi dipotong di situ, gudang di situ, jahit di situ. Nantinya akan menjadi sentral penjualan kaos oblong polos. Tokonya juga saat ini berkembang untuk meningkatkan yang namanya sablon, Bang Rudi. Jadi kalau kita mau ningkatin proses sablonnya, berarti satu, proses untuk orang desainnya, operator mesinnya, itu saat ini sih baru jalan satu shift ya, 2 shift ya kalau nggak salah ya, sampai malam. Tapi kalau mau tambah lagi bisa 3 shift, tapi ya nggak efektif juga sebenarnya kalau 3 shift, karena mesin itu kan harus istirahat ya. Takutnya mesinnya rusak, kita malah berhenti proses produksi. Tapi inilah cara meningkatkan produktivitasnya. Tetap kita membutuhkan orang, membutuhkan alat kontrol, dan sekarang kita lagi ngembangin untuk proses PPIC ya namanya ya, Plan Production Inventory Controlnya itu berjalan supaya ketersediaan stok bahan, ketersediaan stok kaos, ketersediaan bahan baku untuk penunjang itu harus selalu ready, Bang Rudi. Oke, tadi sempat divisualisasikan di RRI Net. Tentang Mr. Oblong itu sendiri yang sangat menarik ya, desainnya juga, bagaimana store-nya juga, produksinya juga seperti apa, dan media sosialnya di mana saja nih? Ya, kita media sosialnya itu ada di IG, FB. Kalau di IG itu kita namanya mroblong.id. mroblong.id. MR ya, Mr. Oblongnya tuh MR ya? Ya. mroblong.id. Oblong.id. Oke. Ya, kalau di Shopee kita ada 2 tuh, mroblong.id sama Mr. Oblong Store. Mr. Oblong Store, mroblong.id.
Oke, kita ke pendengar lagi nih Coach. Ada Bu Indra di Cirebon. Selamat malam Bu Indra. Selamat malam Bu Rudi Zain. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, ini kalau mengenai kaos itu ya, kalau Bu Indra kalau pakai kaos tuh bersama-sama tim olahraga gitu, Bu Rudi ya. Kemudian apa? Karena nenek-nenek ada reuni SMP, reuni SMA, reuni perguruan tinggi itu kan, ayo kita pakai kaos seragam, bikin lagi jadi. Nah, tapi kadang-kadang selera masing-masing ada, seperti misalnya ingin yang adem gitu ya. Kalau yang adem tentunya menyerap keringat gitu. Nah, tapi yang satunya yang nggak apa-apa, agak licin-licin gitu. Kalau yang licin ini katanya apa? Tidak menyerap keringat, tapi kita tidak masuk angin, apalagi nenek kakek begini. Nah, jadi adakah yang misalnya lebih spesifik lagi, adem tapi menyerap keringat untuk olahraga begitu ya? Iya. Kemudian kan kemudian untuk ukuran itu masalah. Kalau mana nih mau S, M, L, XL gitu. Nah, XL-nya seberapa? Waktu itu saya pesan XL kecil. Nah, jadi ketentuan untuk ukuran LMS ini yang baku bagaimana? Memang bagus ada yang lingkar dada sekian. Jadi ya begitu. Jadi kalau ada standar yang baku kan lebih baik ya Bung Rudi ya. Baik Ibu Indra. Terima kasih. Terima kasih Ibu Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain Katun Combat, untuk bahan-bahan baju olahraga seperti banjorsi gitu tersedia juga Pak Abdul Latif? Kalau untuk itu kita selama ini belum ya. Jadi Katun, tapi Katun Combat ini cukup enak juga buat aktivitas olahraga ringan begitu ya? Iya, adem juga ini Pak Abdul ya? Iya. Baik. Itu banyak dari teman-teman yang olahraga itu juga menggunakan punya kita, karena itu ternyata dia bisa menyerap keringat, terus itu juga adem, dan bau badan itu nggak begitu kecil. Oke. Kemudian ini kalau kita melalui pembelian di online biasanya kan ada panduan ukuran seperti yang tanyakan Bu Indra tadi, lebar dada, panjang berapa itu ada juga? Ada ya. Jadi cukup memudahkan bagi konsumen kalau dia nggak tahu nih M-nya berapa, L-nya berapa, XL berapa, panjang atau lingkar dada berapa, itu sudah ada di sana ya. Size chart-nya biasanya begitu ya. Baik. Bahkan nanti biasanya itu ada salah satu konsumen itu istilahnya mempunyai ukuran badan yang tidak biasa. Nah, itu nanti kalau di tempat kita Mr. Oblong dia bisa custom ukuran. Bisa custom ukuran sendiri ya? Ya, karena kita produksi sendiri jadi enak ngelolanya. Iya. Baik, Coach, kita menuju ke rekan kita dulu nih Coach, di redaksi yang akan membacakan beberapa pesan yang sudah diterima di WhatsApp ini. Ada Sabil. Ya, silakan Sabil. Baik, Rudi dan Coach Getty ya. Juga pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Ini ada beberapa pesan yang telah masuk di WhatsApp studio kita terkait dengan obrolan Xbiz kita pada malam hari ini. Yang pertama ada dari Pak Ikrom di Lombok. Terima kasih untuk Pak Latif, semoga usahanya semakin maju. Amin. Kemudian ada dari Pak Adi di Surabaya. Apa kunci dari keberhasilan Pak Latif sehingga bisa tetap bertahan? Nah, ini mungkin nanti bisa ditindaklanjuti ya, Pak Latif ya. Kemudian ada dari ini Pak Andi di Jakarta. Apakah produk Mr. Oblong juga dipasarkan di luar daerah? Pertanyaan lagi. Kemudian dari Ibu Nanda di Bandung. Bagaimana prospek bisnis kaos oblong ini? Kemudian ada Pak Teddy di Pangkal Pinang. Apa ada rencana inovasi dari produk Mr. Oblong? Dan terakhir ada Ibu Wati dari Makassar. Apa ada cabang di luar kota? Demikian pesan-pesan yang telah masuk di WhatsApp studio. Kembali ke Anda, Rudi. Iya, terima kasih Sabil. Ya, sampai lupa saking banyaknya nih Coach ya tadi ya. Ditanyakan ya. Tapi paling tidak inti yang pertama tadi itu apa yang dipegang
agar tetap konsisten, tetap maju dalam berusaha ini, Pak Latif? Ya, tetap bertahan, tetap konsisten itu benar. Ulangi lagi, Coach. Iya. Ulangi lagi. Atau prinsip apa yang dipegang lah oleh Mr. Oblong ini agar tetap konsisten, tetap maju, mengembangkan usahanya ke depan ini? Ya. Jadi nanti untuk prinsip kita memajukan ke depan itu kan kita akan selalu ada inovasi produk baru. Ya. Jadi inovasi ini akan terus dimunculkan ini, Pak Latif ya? Ya, kita akan mengadakan inovasi produk baru, kita akan memperbaiki sistem, kita akan memperbaiki alur. Nanti dengan Coach Gedi, insya Allah saya optimis Mr. Oblong nanti bisa jaya. Amin, 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 amin. Pertanyaan dari Pak Andi di Jakarta tadi, apakah produk Mr. Oblong juga dipasarkan di luar daerah? Artinya ada tokonya tidak? Kalau online kan tadi ada ya di beberapa marketplace. Kalau toko di luar Solo ada nggak ini, Pak? Kalau toko di luar Solo kita baru ada ready itu di Sragen. Sragen. Tapi ya, kalau ya baru di Sragen saja. Ya, kita mau ekspansi ke beberapa kota gitu. Bisa tunggu nanti. Bu Nanda di Bandung, bagaimana prospek bisnis Coach Oblong? Coach Gedi mungkin bisa menjawab ini. Iya, jadi saya dampingi Mr. Oblong bukan cuma untuk naikin omset bisnis, tapi Mr. Oblong akan ready untuk siapapun orang yang punya uang di luar daerah mau berkolaborasi, mau beli produk brandnya Mr. Oblong akan siap. Nah, cuma kita rapiin dulu sistem kerjanya, pola kerjanya, pelatihannya, sehingga orang yang punya uang tapi nggak mau mengulang kesalahan yang dilakukan oleh Pak Latif di Mr. Oblong, ya mereka tinggal beli brandnya aja, disediain nanti. Tinggal siapin investasinya, tokonya bentuknya Mr. Oblong, sistem trainingnya, sistem proses produksinya, untuk sablon, nanti kaosnya masih punya kapasitas lebih besar lagi ke depan. Jadi kaosnya kita tetap supply dari Mr. Oblong gudang. Tapi kan yang saat ini tidak bisa dijanjikan adalah kalau seorang pengusaha sablon, dia punya keterbatasan untuk supply kaos karena dia nggak produksi, dia harus beli dari supplier. Tapi kalau memang kita punya sentral produksinya, itu akan mempermudah dan tidak ada batasannya, Bang Rudi. Oke. Ngomong-ngomong terkait dengan perluasan usaha atau membuka cabang, sebenarnya apa sih Coach yang perlu diperhatikan sebelum pelaku usaha ini memperluas usahanya atau membuka cabang? Yang paling terpenting adalah pasarnya ada di tempat cabang yang akan dituju gitu ya. Tapi saya rasa sih yang namanya kaos Oblong sih semua orang pasti butuh gitu ya. Cuma sekarang bagaimana kualitas, bagaimana suplai bahan baku, bagaimana manajemen proses yang ada di dalam sebuah bisnis itu bisa menjamin bisnis itu akan tumbuh, Bang Rudi. Oke. Kalau mengukur kepuasan pelanggan agar tetap loyal dengan produk kita ini, paling tidak variabelnya apa yang bisa digunakan ini, Coach? Ya, yang paling pertama adalah mereka membeli dan balik lagi. Kalau mereka nggak balik lagi, ya berarti ada sesuatu. Ya. Dan juga yang kedua, orang yang protes atau orang yang suka kritik produk kita, sebenarnya orang yang sayang dengan produk kita, bukan orang yang benci. Yang bahaya adalah dia beli, dia nggak balik lagi, malah dia ngomong di mana-mana tentang produk kita yang jelek. Nah, itu yang bahaya. Kita nggak bisa mengatasinya dan tidak bisa memberikan solusi terbaik, Bang Rudi. Itu sebenarnya. Ya, Pak Latif, bagaimana Mr. Oblong ini juga ikut menyesuaikan tren fashion saat ini? Paling tidak dari sisi desain lah. Kalau memang itu desainnya diproduksi sendiri oleh Mr. Oblong, bukan dari custom tadi. Oh iya, itu biasanya nanti kita akan rekanan dengan para desainer di kota. Jadi dia nanti bisa membuatkan desain, nanti kita kerjasama sama mereka. Oke, jadi kerjasama dengan desainer atau mungkin kreatifnya di sana ya? Ya. Boleh tahu Pak, kalau sekarang yang lagi ngetren tuh desain-desain apa sih nih Pak Latif? Kalau di tempat kita itu yang paling laris itu desain-desain komunitas bela diri itu. Wah, itu lagi ngetren sekarang. Iya. Lagi tinggi peminatnya yang pesan-pesan seperti itu ya. Iya. Oke. Ya. Biasa Coach, sebelum kita akhiri sedikit dulu dari Pak Latif dulu. Pesan yang mungkin bisa Pak Latif sampaikan buat pendengar Pro 3 yang juga ingin mengikuti jejak Pak Latif berusaha dalam bidang fashion seperti kaos ini. Gimana Pak? Ya.
Jangan takut untuk memulai. Kalau sudah mentok, cari guru atau coach, gitu aja. Cari Coach Getty. Mantap. Ya, ini saya langsung tanya berarti, Coach, apa yang bisa disampaikan dari obrolan kita hampir 1 jam ini, Coach? Ya, jadi Pak Latif ini adalah pengusaha yang mau tumbuh dan dia mau belajar. Jadi pada saat ketemu saya yang ditanya, Coach, apa bisa saya belajar, katanya. Saya bilang, oh bisa Pak, gak ada masalah Pak. Kan Pak Coach Getty ini di Jakarta, saya di Solo, gak ada masalah. Saya bilang yang paling penting saat ini kita punya kemauan, terus kita juga mau untuk tumbuh karena kita punya keinginan, punya impian, ingin bermanfaat bagi banyak orang di sekitar kita. Itu poin utamanya Bang Rudi. Jadi kalau Anda pebisnis yang mendengar siaran XBiz hari ini, ya, belajar itu tidak kenal umur, tidak tunggu waktu. Segera untuk Anda cari siapapun orang yang mengetahui bisnis seperti Anda adalah mentor Anda. Dan Anda perlu mencari coach untuk Anda memperbesar wawasan Anda berpikir, lihat peluang-peluang di luar sana, dan Anda juga perlu tahu belajar ilmunya dengan seorang pakar ilmu seperti trainer, guru gitu ya, sehingga Anda lengkap. Anda mendapatkan training, Anda mendapatkan mentoring, dan Anda mendapatkan coaching gitu Bang Rudi. Coach Getty, terima kasih banyak Coach. Terima kasih untuk episode kali ini, dan juga Pak Abdul Latif, terima kasih Pak sudah. Terima kasih Pak Latif, sharing informasi, sharing pengalamannya. Iya, sehat selalu, sukses selalu. Mr. Oblong, terima kasih Pak Latif ya, terima kasih Coach Getty. Terima kasih Bang Rudi dan pendengar. Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net. Dari perbincangan ini Anda juga sudah berpartisipasi baik yang langsung melalui telepon ataupun yang menyampaikan melalui pesan WhatsApp kami. Dialog XBiz akan kembali minggu depan. Banyak UMKM di Kabupaten Natuna sekitar 1 sampai